Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu anni wa anqum anil muslimin. Thumma qala radiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mursifi di dalam kitabnya yang bernama Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik, Muhtasar Risalah Al-Qushairi. Ia diambil, dinakal daripada setengah orang yang arifin, orang yang arif billah, bahwa kemuliaan zikir dan kemegahannya dan kelebihannya atas yang lainnya daripada segala ibadat, yaitu berhimpun di dalam zikir itu 35 perkara yang kepujian, yang artinya keutamaan, kelebihan, kemuliaan zikir itu ada 35 yang tercatat di dalam kitab Manhajus Salik tadi. Aulaha, yang pertama di antara kemuliaan zikir adalah imtisalu amrillah, yakni menjunjung tinggi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah oleh kalian akan Allah akan sebutan yang banyak. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah akan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kalian akan Dia pada pagi dan sore hari. Nah, jadi di antara kemuliaan zikir adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi barang siapa mengerja atau mengamalkan zikir tersebut, berarti orang itu termasuk hamba-hamba yang taat kepada Allah, yakni imtisalu amrillah, orang yang mentaati atau melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi satu dah kita dapat kebajikan. Nah, kemudian nasaniyah, kemuliaan zikir yang kedua, zikrullahi iyyaka, menyebutkan akan Allah akan engkau. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Udhkuruni adzkurkum, yang artinya sebutlah olehmu akan daku, maka aku akan menyebut akan kalian. Atau ingatlah kalian akan daku, niscaya aku akan ingat akan kalian. Ingatlah olehmu akan daku dengan salat, maka aku akan mengingat kalian dengan rizki dan maghfirah, keampunan. Nah, jadi cara mengingat Allah itu diantaranya adalah salat, karena di dalam salat itu ada zikir, dan orang yang salat pasti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengingat akan Allah dengan salatnya, maka Allah akan lapangkan urusan dunianya, rizkinya, dan urusan akhiratnya, surganya. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 asma. Satu, Allah. Kemudian kalimat yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih kepada segala makhluknya yang ada di dunia. Rahmannya Allah sifatnya umum, beriman ataupun tidak Allah akan senantiasa memberi rizki kepada makhluk tersebut. Kita ini beriman, kada beriman tetap makan kada? Makan. Sembahyang kada sembahyang tetap ada rezekinya kada? Tetap ada. Bahkan mun dilihat nang katapi tahu sembahyang nang sugih. Orang kafir. Nah, jadi beriman kada beriman
tetap dijulung oleh Allah akan rizki dunia. Baakal kada baakal, baik binatang ataupun manusia yang berakal tetap diberikan oleh Allah akan rizki. Bahkan kadang rezeki orang nang kada pernah terbang rezekinya terabang. Contoh cacak, cacak bisa terabang lah. Rezekinya nang apa? Nyamuk. Padahal secara logika, secara akal, kayaknya cacak tuh kada kawa menyasah nyamuk. Cacak kada kau terabang, maka rezekinya terabang, yaitu kawa menungap. Nah ini tandanya Allah ini nang maha menggagahi akan rezeki. Rezeki, sebab rezeki datang bukan kepintaran kita, bukan kealiman, bukan pengalaman kita. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang betoko, betatai, tokonya sama, kepintarannya sama, strateginya sama, rezeki balai. Berarti bukan kepintaran kita yang mendatangkan rezeki tadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepintaran kita, pengalaman kita itu hanyalah salah satu asbab daripada asbab datangnya rezeki, bukan yang mendatangkan rezeki. Nah, jadi Ar-Rahman itu Allah julungi sifat pengasih sidin kepada orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang berakal dan kada berakal sekalipun akan Allah beri rezeki. Artinya annad dunya yu'tihallah may yuhib wa man la yuhib. Dunia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Artinya dunia di sisi Allah, di pandangan Allah kada baharga. Maka tersalahlah kita ketika kita mencari dunia yang di dalam pandangan Allah kada baharga, tapi kita meninggalkan sembahyang, yang sembahyang itu menyelamatkan kita di akhirat. Berapa gaji kita sampai wani ninggalkan sembahyang? Udah 100 kawan deh. Nah, berapa rezeki kita? Berapa gaji kita sehari sehingga wani meninggalkan sembahyang dan zikir? Nah, kalau dunia ini mulia di sisi Allah, kalau dunia ini berharga di sisi Allah, niscaya dunia akan dikasih Allah kepada orang yang khusus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya kada, dunia ini dijulungi sidin sagan siapa aja, bukan terkhusus. Nah, wala yu'til ilma, tetapi tidaklah diberikan akan ilmu pengetahuan akhirat dan agama illa may yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada hamba-hamba Allah yang dicintainya, yang termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kada gagampangan ada majelis ilmu di kampung nih malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, hari Kamis, binian, lakian, ada majelis Yasin. Semua orang-orang yang terketuk hatinya berangkat ke majelis taklim tadi adalah orang mayyuhibbuhu minal abrar, dicintai Allah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, beruntung dah. Mun haur kita nih haur tarus, siang haur begawi, bisukan haur mengopi, batangah hari haur maunjun nang kada bisi gawian, bah maghrib haur baduduk makan, bah isya haur nonton TV. Jadi mun haur tarus. Jadi mun istilah waktu luang tuh di dunia ini kada ada kecuali kita nang meluangkan waktu. Nah, jadi kada diberi ilmu itu kecuali untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, artinya dunia ini kada ada harganya. Tetapi sebab zikir tadi Allah lapangkan urusan dunianya. Maksud dilapangkan urusan dunia tersebut bukan Allah kayakan orangnya. Kalau Allah tidak mengkayakan akan materi orangnya, maka Allah akan kayakan hatinya dengan ketenangan. Ini kada bisi dunia di tangan tapi hatinya tenang.
Nah itu pang nyaman dah. Nang nyaman tuh mana berduit mana tenang. Itu nyaman. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah dengan salat, dengan zikir, maka Allah ingat kepadanya dengan urusan rezekinya dan urusan akhiratnya dengan keampunan. Rahmannya dapat, rahimnya dapat. Nah itu tuh zikir tak. Rahmannya dapat, rezekinya luas, hatinya tenang, rahimnya keampunan pun dapat. Nah, berarti jar munnya kita nih jangan ngejar dunia jar. Kalau sebegawian lagi kita ada kayak itu maksudnya. Arti dunia itu maksudnya benci dunia itu bukan meninggalkan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Nah arti dunia itu kesenangan yang menipu. Kalau kesenangannya kadang menipu maka laisat binat dunia, lain termasuk dunia. Yang bisi mobil mewah bawa tulak ke masjid, ke majelis ilmu, menolong orang, bawa ke rumah sakit, lain dunia. Bisi duit banyak, nukar baju bagus, pakai pakaian terbaik, setiap tulak ke acara-acara majelis taklim, tulak lebih-lebih tulak berjumatan, pakai baju yang paling bagus. Itu termasuk bukan termasuk dunia. Nah, dunia yang dimaksud itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Nah, kesenangannya menipu. Ada orang kada paham urusan ceramah urusan dunia nih, ya nang kada singgawian lagi. Mamai bini di rumah. Nah abahnya jar apa aja dunia aja jar. Nah. Ini orang kada paham nih. Asali satu, kemudian di antara kemuliaan zikir yang ketiga, radhiyallahu taala bidzalika, Allah ridha dengan yang demikian itu zikir. Jadi sebab zikir tadi Allah senang lawan kita. Ar-rabi'atu, yang keempat, ta'zimullahi ta'ala wa ijlaluhu fi qalbika inda zikrika iyahu. Artinya nyata kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut engkau akan dia. Nah pas kita sebut Allah tadi, kerancakan menyebut, bila mendengar ngaran Allah merinjing hati. Nah ada ini kada pemuda mendengar ngaran Allah merinjing hati. Ini Allah mendengar ngaran Allah merinjing hati, semangat hati. Nah, semangat. Itu ciri-ciri orang yang beriman, apabila disebut akan Allah hatinya bergetar. Nah, bergetar hatinya. Hadir ketenangannya, asalnya gelisah bah la ilaha illallah, tenang hatinya. Asalnya kada nyaman bah astagfirullah, nyaman hatinya. Nah inilah akibat orang yang banyak berzikir. Kalau orang yang kada banyak berzikir lalu takajud mengucap Allah, rasanya kurang bebekas di hati. Nah, punya orang ahli salawat tuh ya nang sedikit-sedikit sallallahu ala Muhammad jahan. Tegugur kunci sallallahu ala Muhammad jarhan. Kurang salawat dah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar, artinya sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar daripada ibadat yang lain daripadanya. Al-khamisatu, yang kelima di antara kemuliaan zikir, syughulu jawarihika fi taatillahi ta'ala, sibuknya segala anggota engkau daripada perkara ketaatan akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antara kemuliaan zikir, badan kita nih kena diolah Allah sibuk lawan perkara ketaatan. Nah, jadi kalau kita nih misalnya orang nang katapi mau sembahyang banyak zikir, katapi mau puasa, katapi mau beribadat, banyaki berzikir. Apa? Sebab zikir tadi Allah sibukkan anggota badannya untuk taat.
nah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir tadi bertambah kekuatannya, bertambah semangatnya, bertambah keyakinannya di dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa zikir nih kalau membuka hati kita. Kada aneh, ada orang nang kada bisa sing sembahyangan. Kita boi berzikir. Sekalinya mau sembahyang. Kalau ada orang bah dibawa berzikir kada mau sembahyang, itu salah gurunya. Bukan salah zikirnya, ada salah gurunya. Muja gurunya nyawa sampai dah jar. Harus salah giat. Lain salah zikirnya tuh salah gurunya. Nah, jadi jangan salahkan zikirnya. Luar biasanya ya kalau. Dan zikir ini semalam adalah sarana kita hendak kabul akan segala hajat. Sudah kalau dikisahkan semalam. Maka apabila kita misalnya bertawasul dengan zikir, lalu kita minta kepada Allah supaya urusan hidup kita ini dipilihkan oleh Allah akan pilihan yang baik menurut pilihan Allah, maka kita siap-siap kehilangan yang terbaik menurut kita. Pahamlah kira-kira. Kita asalnya begawi di tambang, minta pilihkan dua Allah sembahyang 40 hari beramalan. 40 hari beramalan tadi. Entah kenapa kada nyaman gawian gitu. Tak baampiha. Karena minta pilihkan dua Allah. Kalau tadi berarti siap-siap akan kehilangan pilihan yang menurut kita paling baik. Nah, saya bujangan nih berdatang dua binian, mulai malam-malam tuh berdoa sudah. Ya Allah, nah mun ini jodoh ulun ya Allah, jodohkan lawan ulun. Mun ini lain jodoh ulun, tetap jodohkan lawan ulun. Kalau inya ampun orang, tetap paget di orang tuh jodohkan lawan ulun. Malam tuh berdoa dah. Kalau kada jua ya Allah, nanang terakhir naharat berikan yang terbaik untuk ulun. Wah. Ini siap-siap nih. Yang terbaik nih, ya kah kada? Mbah sampai berdatang kada tarima orang. Berarti itulah yang kalau kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu yang terbaik, minta pilihkan kepada Allah yang terbaik menurut Allah, maka kita siap-siap kehilangan sesuatu yang terbaik menurut kita. Nah, jadi sudah berdoa, berzikir, minta doa Allah yang baik dah. Taslim dua Tuhan, apapun yang terjadi jalani, itulah yang terbaik. Menurut kita baik dah, kayaknya ya Tuhan belum baik lagi. Kamu uyuh di situ, baik di sini ya Tuhan. Kau guring, kau guring kelak. Kadang kita nih kada paham, kada mengerti. Aku jembahnya parak dua Tuhan ini pernah sakit gawian. Nah ini orang belum mengerti lagi berarti. Nah, kita ini kadang meminta dua Tuhan ini supaya mengerti lawan kita. Mintanya 1000 permintaan dikabulkan, sembahyang kada bisa. Ya Tuhan mimpi nih. Nah kita rancak menuntut lawan Tuhan, tapi kita kada pernah mengkabulkan akan tuntutan Tuhan kepada kita. Nah, karena apa tadi? Kada paham. Nah, dia kada paham. Aku jar semenjak berguru dua si anu tuh jar sakit banget hidup. Artinya kenapa gerang? Karena guru tadi berdoa, ya Allah nah pilihkan yang terbaik sagan murid ulun pas sakit. Lantaran kenapa tadi? Allah menunjukkan hendak kepada sesuatu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut inya, bahkan menurut peguruannya. jadi menyumpah do peguruannya, aku semenjak peguru ini sakit, artinya berusaha aja. Padahal lantaran doa peguruan tadi, artinya kamu jatinya udahan yang terbaik aja. Nah, nyampe. Nah, jalan ninja. Ya sakit-sakit tuh sandang jingkar dulu. Nah, nawal hasil tadi yang membuat badan kita sehat itu adalah makan dan olahraga. Mungkin sehat badan kita ya Allah. Makan, olahraga, sehat. Ini banyak anum-anum dah, asam urat lah, kencing manis.
tinggi darah, macam haritan anu-anum nih apa katapi begarak begawi lewat HP weh ini lain orang bahari bekabun bahuma rebeh bahu sian baangkot jagung ya kalau nah weh ini mana kan anakan weh ini nama hawe-hawe orang apa itu aja begawi jar mangkat jagung 10 karung gini gak ada tahan jar sekali seorang mencobai berdua 5 karung ulihan 50.000 bawa duitnya burut habis kan anakan weh ini lain sudah penyakitan jadi nyandak sehat tuh makan olahraga namun hendak pikiran nih nang sehat rancak-rancak menuntut ilmu karena ilmu itu mengolah pikiran kita sehat kita berpikir sehat mun hendak hati kita hidup rancak-rancak berzikir nah jadi gizaul badan gizinya badan adalah at-ta'am makanan olahraga. Dan gizinya pikiran itu adalah ilmu dan pengetahuan. Pikiran tuh ada diisi lawan ilmu lawan pengetahuan pikiran tadi pumput. Bingung hendak menuju akan kemana? Ya nang bunuh diri. Banyak kalau nang bunuh diri nih. Habar-habar tuh diberita bunuh diri banyak benar. Antaran kurang pendidikan, kurang ilmu dan pengetahuan. Mun hendak hati kita nih sehat, hati kita nih hidup, maka rancak-rancaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah di antara kemuliaan zikir, kaina pulang sambungannya di satu yang keenam di antara kemuliaan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Nalun banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Nah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul bersama Allah ampuni akan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa muslimin dan muslimat khususnya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan rezeki kita, Allah mudahkan badan kita untuk mengerjakan taat kepadanya, dan Allah mudahkan kita mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, kabul segala hajat, amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.